Beberapa anak menggunakan gadget sebagai tempat pelarian dari masalah yang dihadapi di dunia nyata. Tidak selalu terjadi dalam keluarga bermasalah ya, keluarga disfungsi atau keluarga yang broken home misalnya, tapi juga dalam keluarga manapun. Misal nih, anak mengalami stres karena pelajaran di sekolah. Terus tidak ada dialog dengan orang tua. Setelah pulang, anak-anak tidak ada dialog, tidak ada tempat untuk cerita. Karena orang tua sibuk atau pengasuhnya sibuk. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Episode kali ini spesial, soalnya Bocin dapat request nih topik dari salah satu sobat Boci. Bobby jadi terharu. Kenapa terharu? Biasa aja, gak usah melankolis. Ya soalnya kan ada yang request lagi setelah sekian lama itu akhirnya ada yang request lagi. Ya iya sih, ada yang dulu pernah gitu ya. Yang lama tahun lalu itu. Tahun lalu bener sih. Di episode kali ini kita mau bahas sesuai request dari Sobat Boci tentang kecanduan gawai atau gadget pada anak-anak. Bukannya dulu Chris pernah bahas ya tentang gawai atau gadget itu awal-awal episode banget itu. Iya pernah sih, tapi itu lebih cenderung ke media sosial. Dan umum banget pembahasannya, karena awal-awal baru mulai ya podcast ya, jadi belum terlalu gimana gitu. Nah kali ini mau dikhususkan ke anak-anak. Sobat Boci yang mau request topik, Sobat Boci yang request topik ini kayaknya agak bingung cara ngadepin anaknya yang rewel gitu ya. Kalau sudah dengan gawai, dengan gadget jadi gimana gitu. Oh iya, kita harus bantu itu Sobat Boci agar bisa mengatur anaknya dalam menggunakan gadget. Langsung mulai aja Chris. Tantangan generasi anak-anak zaman sekarang, kita bisa bilang Gen Z dan Gen A, cukup berbeda dengan generasi di zamanku dulu ya, namanya Gen Y atau Millennials. Kalau bicara soal gawai atau gadget, tentu generasi yang lebih muda cenderung memiliki keterikatan dengan gadget. Aku menggunakan kata cenderung ya di sini, karena aku lihat kebanyakan anak-anak di bawah generasiku juga seperti itu. Tapi bukan berarti semua. Yang menjadi penyebab kenapa Gen Z dan Gen A itu bisa sangat terikat dengan atau cenderung terikat dengan gadget karena kemajuan dan mudahnya akses teknologi di zaman sekarang. Gadget di zaman sekarang jauh lebih baik, lebih efisien, lebih menarik khususnya dibandingkan zamanku dulu yang telepon genggam masih notabene itu buat SMS dan telepon aja. Masih ingat dulu kalau layar handphone itu cuma satu baris kayak setelunjuk gini aja. Mau tidak mau harus diakui juga dengan pandemi COVID-19 membuat dunia berubah juga selama 2,5 tahun ke belakang. Khususnya dalam perkembangan anak-anak yang dipaksa harus diam di dalam rumah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang offline tatap muka harus keluar begitu, harus pindah digital ke rumah dengan bantuan teknologi untuk membuat anak-anak lebih terjaga, terlindungi dari COVID-19, sehingga anak-anak menjadi lebih terikat, lebih kecanduan dalam menggunakan gadget. Kalau dibandingkan 15 atau 20 tahun yang lalu ya, anak-anak zaman sekarang dikatakan ya bisa dibilang kurang gerak, tidak banyak aktivitas fisik. Salah satu penyebab utamanya seperti topik kita episode ini, karena sering menatap layar dan bermain gadget berjam-jam. Apalagi sekarang ada interaksi sosial juga, pindah ke dunia maya dengan adanya media sosial, jadi semakin lama bisa terfokus di situ. Oh Chris kebandingin generasi dulu sama sekarang ya. Kenapa banding-bandingin itu Chris? Bobby kan ini 7 tahun jadi masuk apa itu Gen A harusnya. Ya kesinggung juga sih. Waduh, Bobby kok tersinggung? Bobby ini pengecualian soalnya. Kok bisa gitu? Bobby kan gak gede-gede, jadi 7 tahun terus itu. Bobby juga gak main handphone kan? Ya mana mungkin main handphone aja gak punya, gak dikasih. Sedih ya Bobby mewakili Gen A tapi pakai HP aja mudah. Iya. Kan gak harus di posisi yang sama kalau mau berpendapat. Oke deh, aku bahas langsung ya, khusus ke Gen A-nya saja yang katanya Bobby wakili.
Kok katanya memang Bobby mewakili itu? Ya sudah. Ya gitu dong, lanjut. Mengenai masalah gadget pada anak-anak. Anak-anak khususnya di umur-umur dalam fase perkembangan, seperti Bobby tadi, sekitar 5-9 tahun memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sobat Boci yang punya anak atau mengurus keponakan yang masih kecil, pasti direpotkan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bingung ya dijawabnya seperti apa. Kadang tidak tahu dari mana gitu, bisa-bisa membuat pusing sendiri gitu. Beban hidup sudah pusing, jadi pertanyaan nambah jawab pertanyaan lagi. Masa curhat terus? Enggak. Oke, kita lanjut lagi. Ditambah lagi anak-anak suka mengeksplorasi, mencari tahu sesuatu yang baru. Kalau diminta tidak boleh melakukan, pastinya kebanyakan dilanggar gitu ya. Kalau tidak boleh naik tangga, malah naik tangga. Tidak boleh buka password, malah nyari tahu passwordnya. Seperti itu. Nah, gadget ini seolah-olah menjadi semacam pintu surga gitu ya. Alay, pintu surga. Ya kurang lebih kayak jawaban gitu atas semua keribetan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang membuat anak itu mengeksplorasi dan segala macamnya. Dengan memberikan gadget, maka anak langsung otomatis diam, tidak banyak tanya, tidak protes, lalu orang tua atau pengasuh bisa mengurus hal-hal yang lain. Gadget juga menawarkan banyak hal yang menarik agar penggunanya, tidak hanya anak-anak sih Sobat Boci, terus menggunakan gadget itu lagi dan lagi. Para developer mendesain aplikasi-aplikasi yang ada sedemikian rupa agar orang-orang itu ketagihan. Nah, terus bagaimana caranya mereka dapat uang? Ya pasti dari situ. Kembali lagi soal anak-anak dan gadget. Anak-anak lebih rentan kecanduan menggunakan gadget karena pada dasarnya mereka membutuhkan stimulus atau rangsangan yang bisa didapatkan dari bermain gadget. Sebenarnya bisa dapat dari yang lain, tapi nanti kita bahas itu belakangan. Stimulus atau rangsangan ini kalau dari gadget diberikan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga anak-anak itu jadi ketagihan gitu ya, jadi pingin lagi dan lagi. Kalau sudah ekstrim banget sampai tidak bisa lepas gitu ya, ada yang pernah aku lihat di video itu, gak tahu video mana ya, itu sampai tangannya gerak-gerak sendiri. Nah, itu harus perlu ke profesional seperti psikolog atau bahkan psikiater. Stimulus atau rangsangan dalam memberikan rasa senang memang diperlukan Sobat Boci, tapi dalam kadar tertentu saja dan dalam kadar yang cukup. Orang dewasa saja yang kecanduan gadget itu susah membatasi diri, apalagi anak-anak, khususnya yang minim pengawasan orang tua atau pengasuh. By the way, batas minimal menggunakan gadget tiap hari pada anak itu berapa lama sih, Chris? Dari yang aku cari-cari itu antara 1-2 jam, itu sudah lebih dari cukup per hari ya. Lebih dari itu 3-4 ke atas itu sudah berbahaya, karena memengaruhi perkembangan otak anak. Wih, berbahaya ya sampai pengaruh ke otak anak ya. Terus apalagi yang jadi alasan anak-anak itu kecanduan gadget? Beberapa anak menggunakan gadget sebagai tempat pelarian dari masalah yang dihadapi di dunia nyata. Tidak selalu terjadi dalam keluarga bermasalah ya, keluarga disfungsi atau keluarga yang broken home misalnya, tapi juga dalam keluarga manapun. Misal nih, anak mengalami stres karena pelajaran di sekolah, terus tidak ada dialog dengan orang tua. Setelah pulang, anak-anak tidak ada dialog, tidak ada tempat untuk cerita karena orang tua sibuk atau pengasuhnya sibuk. Maka salah satu alternatifnya, gadget ini bisa jadi pelarian si anak, karena gadget memberikan pengalihan sementara dari hal-hal negatif seperti stres. Bahkan hal sederhana seperti bosan itu bisa diganti dengan rasa nyaman dan aman yang diberikan oleh gadget. Berarti kalau di kasus ceritanya Chris itu ya salah orang tua atau pengasuh dong, gak ada waktu buat anak. Anak-anak ya butuh diperhatikan secara fisik, mental, emosi juga, apalagi di masa-masa pertumbuhan ya kayak Bobby ini. Ya bisa dibilang bukan berarti salahnya selalu di orang tua ya Bobby ya. Memang anak-anak butuh diperhatikan dalam aspek-aspek tadi, secara fisik, mental, dan emosi. Tapi sebagai orang tua juga posisinya serba salah. Kebanyakan sekarang para orang tua bekerja karena tuntutan kebutuhan semakin naik, khususnya biaya sekolah anak. Orang tua bekerja keras juga kan untuk anak-anak agar mereka bisa hidup cukup dan sejahtera. Ini menurut Bobby, kalau anak-anak itu butuh kasih sayang dan perhatian lebih dari kebutuhan yang lain kayak itu, orang tua seharusnya bisa menyeimbangkan dan meluangkan waktu mereka bersama anak-anaknya, daripada mereka mencari pelarian lain kan lalu salah tersesat ke jalan yang keliruan. Gimana? Susah lo balikinnya. Ya betul juga sih yang dibilang Bobby tadi. Kok ngomongnya jadi kayak orang tua sekarang Bobby? Katanya mewakili Gen A katanya. Ya mau
ganti posisi aja. Kan tadi bilangnya tidak harus mewakili. Iya, curang nih Bobby ya. Ya sudah lah, aku bahas cara-cara mengatasi kecanduan gadget pada anak ya. Nah aku Chris kok ngambek sih? Biasanya Bobby kan yang bagiannya tukang ngambek itu. Ya lebih ke ngejar durasi sih sebenarnya, ini bukan ngambek. Oh iya, lanjut aja Chris. Ada beberapa cara yang bisa Sobat Poci terapkan untuk mengatasi kecanduan gadget. Saran-saran yang aku sampaikan ini berkaitan sama anak sebenarnya, tapi juga bisa diterapkan di segala umur. Langkah pertama, salah satu penyebab keinginan anak terus melihat gadget adalah karena kurangnya aktivitas lain yang dinilai menghibur, menarik, serta tidak membuat bosan. Maka Sobat Poci bisa mempersiapkan kondisi untuk melakukan kegiatan lain, contohnya memberikan mainan atau alat seni untuk anak agar mereka bisa berkarya, melakukan kegiatan. Orang tua juga bisa membuat kegiatan bersama seperti membaca atau bermain games bersama. Apalagi membaca itu sudah jarang sekali. Membaca bersama itu atau membacakan cerita itu sudah zaman lama sekali kayaknya sudah. Sekarang masih ada nggak sih? Coba nanti Sobat Poci kasih tahu di kolom komentar. Nah, kalau kasusnya orang tua itu sibuk misalnya, kayak yang tadi aku bilang ya, maka nggak punya banyak waktu untuk bersama anak. Ada langkah kedua yang bisa dilakukan. Sobat Poci bisa menciptakan kegiatan mandiri kreatif yang bisa dilakukan sendiri oleh si anak. Contohnya puzzle, buku mewarnai, Lego, bahkan audiobook. Hal-hal ini bisa dilakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Perlu juga untuk memberikan batasan waktu yang jelas penggunaan gadget pada anak, seperti 1 jam setelah pulang sekolah dan 1 jam sebelum tidur. Kalau anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, alangkah baiknya juga mulai memberitahu mereka bahayanya menggunakan gadget terlalu lama. Karena kan mereka sudah lebih besar ya, lebih mengerti, lebih bisa diajak untuk ngomong sesuatu yang lebih berat. Misal nilai sekolah bisa menurun, misal nggak mau bergaul dengan yang lain, itu karena pakai gadget terlalu lama. Bisa tuh dijelaskan ke anak. Tapi tidak perlu dengan nadanya menuduh atau menyalahkan ya, tapi lebih ke mengarahkan kegiatan lain yang menarik. Bobby mau tanya nih. Ya, tanya kenapa? Kalau kepengaruh lingkungan gimana? Misalnya semua anak-anak seumuran pakai gadget, nah itu kan pengaruh juga kan. Masa kita nggak ngikutin gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Sobat Poci perlu memberitahu si anak untuk berani membuat batasan, dan lebih penting lagi adalah memisahkan dirinya dari lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh buruk. Contohnya kayak tadi, misalnya semua main game semua, melihat layar semua, jadi tidak sosialisasi kan. Bisa juga kita kasih tahu anak kita untuk memisahkan diri dari itu, karena itu memberikan pengaruh buruk. Banyak loh aktivitas lain yang sama menyenangkannya dengan bermain gadget, yang tadi sudah aku sebutkan di atas. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote of the day dari Muniakan. Smartphone is definitely smarter than us to be able to keep us addicted to it. Smartphone atau gadget lainnya bisa membuat penggunanya kecanduan, tapi bukan berarti tidak boleh dipakai sama sekali ya. Sobat Poci yang harus menguasai gadget, bukan gadgetnya menguasai Sobat Poci. Share episode ini ke teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Pocin di platform-platform audio. Sobat Poci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.